Ya, meledaknya pasar kripto yang begitu cepat membuat pemerintah mau nggak mau segera memberlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Pemerintah dan DPR sendiri akhirnya sudah sepakat untuk mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto di dalam sebuah rancangan undang-undang. Lalu RUU apa yang akan menjadi payung regulasi kripto di Indonesia, bagaimana sebenarnya transaksi kripto dan historisnya selama ini, dan yang perlu kita amati juga tentang keputusan berinvestasi di kripto ini, sebenarnya kontroversi-kontroversi apa sih yang masih membayangi investasi kripto tidak hanya di Indonesia namun juga di global. Kita akan bahas lengkapnya di Dulu Haram, kini kripto menjadi legal. Betul sekali dengan adanya pengesahan RUU P2SK atau Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayunginya di negara kita di Indonesia. Pemerintah dan DPR bilang alasan dari adanya regulasi ini adalah karena sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto ini. Nah, ketentuan aturan transaksi kripto ini semuanya diatur di dalam bab 16 ya, tentang inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK dan pengaturan serta pengawasan aset kripto via OJK nantinya akan di bawah Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Ini sejalan dengan adanya rencana 2 penambahan susunan Dewan Komisioner di OJK sendiri. Nah, lingkup aturannya nanti ke depannya untuk kripto ini mencakup apa saja? Pertama adalah mengenai sistem pembayaran, penghimpunan modal, selanjutnya adalah pengelolaan investasi aset kripto, pengelolaan risiko aset kripto, penyaluran dana, dan aktivitas terkait aset keuangan digital kripto. Semuanya ini dipayungi di bawah RUU PPSK bab 16 tentang ITSK. Nah, selanjutnya kita tentunya kan pasti penasaran nih, sebesar apa sih transaksi dan cuannya kripto yang sampai membuat kaget-kaget otoritas dan regulator sistem keuangan di Indonesia? Jawabannya luar biasa besar. Dan gak hanya itu, luar biasa cepat juga pertumbuhannya. Bahkan Menko Sri Mulyani sampai berkata bahwa fenomena ini disebut crypto boom. Jumlahnya yang tadi hanya ratusan miliar jadi triliunan tiba-tiba. Tiba-tiba bust dalam semalam dan itu adalah masalah tata kelola. Jadi semakin jelas ya kenapa pemerintah bersikukuh banget nih agar kripto harus diregulasi. Karena memang volatilitasnya sangat tinggi dari kripto sendiri dan menunjukkan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor dan konsumen. Gak mau kan ya tiba-tiba kita bangkrut karena investasi high risk ini, maka dari itu pemerintah langsung gerak cepat untuk membuat kerangka regulasi perlindungan investor kripto di Indonesia. Dan saya juga akan menjabarkan sedikit nih beberapa fakta menarik tentang kripto di Indonesia. Pertama ini adalah menurut data yang saya ambil dari Bapepti Kementerian Perdagangan, growth kripto itu jauh lebih cepat dibandingkan growth investor di pasar modal Indonesia. Bahkan saat ini pengguna kripto, investor kripto sudah ada 15,1 juta orang dibandingkan dengan investor pasar modal yang sudah berpuluh-puluh tahun masih di data 9,1 juta orang. Ini data Juni 2022. Selanjutnya adalah transaksi saham di Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun juga ya, pasar saham di Indonesia ini mencapai 3.300-an triliun. Tapi kripto ini yang baru marak 3 tahun terakhir ini sudah mencapai 854,9 triliun sendiri. Ini bahkan ya sudah hampir 25% mencapai transaksi saham di Indonesia. Selanjutnya adalah penerimaan negara dari pajak kripto sendiri dari Juni sampai Oktober 2022 itu bahkan mencapai 191,11 miliar rupiah, bahkan hanya dalam 4 bulan saja. Namun walaupun dengan segala volatilitas serta risiko yang begitu tinggi ya, dan cuan juga yang begitu tinggi, investor tetap percaya nih, hampir dari 8 dari 10% ya 79% investor percaya bahwa aset digital atau kripto ini adalah aset yang menjanjikan karena istilahnya kripto bisa bikin cuan cepat dan pernah menyaksikan orang lain dapat cuan yang signifikan dari investasi kripto sendiri. Tapi tentunya pasti ada there's always two sides to every story. Koin tuh ada 2 sisi. Jadi pasti kita tadi dengar yang baik-baiknya. Sekarang kita juga tahu bahwa dulu kripto sendiri itu masih diguncingkan dan masih dilarang, pernah dilarang juga ya di Indonesia. Bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK ini tepatnya di tahun Januari 2022 ini transaksi kripto masih consider ilegal dan bahkan Wimbo Santoso pada waktu itu juga mengatakan nih bahwa aset kripto adalah jenis komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik turun sehingga masyarakat harus paham risikonya.
aset kripto juga dinilai sangat spekulatif, walau bahkan pada saat itu juga di Januari 2022 nilai transaksi harian kripto sudah bernilai ratusan triliun rupiah. Dan masih mengenai kripto juga ada pendapat dari Warren Buffett-nya Indonesia alias Lo Keng Hong mengatakan bahwa saya tidak investasi di kripto dan saya tidak menyesal karena kalau saya beli kripto tidak ada asetnya. Dan Hong juga mengatakan kalau dirinya tidak berani nih untuk invest di kripto karena di kripto ini tidak seperti saham yang ada landasan dan perusahaan yang menyertainya. Dia bilang keputusannya untuk tidak tergiur dengan kripto adalah karena kripto ini tidak ada aset yang menyertai dan merasa kripto sendiri adalah instrumen investasi yang high gain tetapi sangat-sangat high risk. Ini juga bisa kita consider dan pertimbangkan tentunya sebelum memutuskan untuk mendiversifikasikan instrumen kita ke kripto atau kalau kita beneran mau nyemplung investasi di kripto ke depannya. Nah, selanjutnya adalah tentang risiko yang main kripto. Tentunya kesangsian investor seperti Lo Keng Hong dan pemerintah Indonesia terhadap kripto itu sebenarnya juga sangat beralasan karena mengingat akhir-akhir ini kita mendengar begitu banyak berita tentang terjun bebasnya saham kripto, orang yang bangkrut dan rugi karena kripto, bos-bos kripto yang nasibnya naas, bahkan founder-founder kripto yang harus kehilangan ratusan triliun hartanya hanya dalam waktu cepat 24 jam saja. Ini hanya sedikit dari banyaknya kasus investasi kripto global yang ambil sebagai contohnya naasnya saja gitu ya, pendiri FTX Sam Bankman-Fried ini umurnya masih 30 tahun, nasibnya berubah dalam waktu yang sangat-sangat singkat dari yang sebelumnya memiliki harta 413 triliun rupiah. Dia harus mengalami kebangkrutan dan bahkan minggu ini ditangkap serta menghadapi tuntutan hingga 115 tahun penjara. Bulan lalu ini juga berdasarkan laporan Bloomberg Billionaire Index, pria 30 tahun ini dikabarkan kehilangan kekayaannya mencapai 16 miliar dolar atau sekitar 232 triliun rupiah hanya dalam waktu 24 jam saja. Dan ini disebabkan karena masalah yang menimpa FTX dan menyeret juga perusahaan broker kripto lain yang dia miliki yaitu Alameda Research. Di satu sisi banyaknya bandar kripto yang bangkrut ini juga sebenarnya terjadi jadi kabar gembira bagi bank raksasa yang sudah siap-siap akan mencaploknya. Terbaru di minggu lalu adalah berita mengenai bank investasi Goldman Sachs dilaporkan akan menggelontorkan puluhan juta dolar untuk berinvestasi atau membeli perusahaan kripto usai keruntuhan FTX, dan pihak dari Goldman Sachs sendiri mengatakan bahwa masalah bangkrutnya FTX ini meningkatkan kebutuhan pemain kripto yang terpercaya dan terregulasi. Di satu sisi masalah yang ngebelit oleh FTX ini juga berdampak pada volume perdagangan Goldman yang meningkat juga karena belajar dari begitu spekulatifnya kripto, investor kripto sendiri seperti diketuk ya pada kenyataan dan akhirnya berusaha berdagang dengan rekanan yang diregulasi dan dikapitalisasi dengan baik. Ini mengenai masalah kripto ya tadi di US mengenai FTX. Tapi juga ada juga pesohor, selebriti, atlet yang terlibat kasus-kasus kripto ya, contohnya seperti ada Tom Brady dan mantan istrinya Gisele Bündchen, ada juga Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Madonna, ada Serena Williams. Ini semua, mereka semua ini adalah list dari seleb yang kena masalah dan digugat oleh investor kripto di Amerika Serikat karena mempromosikan NFT Bored Ape Yacht Club. Ini Serena Williams ya waktu itu yang jadi ambassador-nya dan juga endorsement terhadap FTX sendiri yang sekarang bangkrut. Nah, pada masa kejayaannya memang sejumlah kripto mendapatkan endorse dari para atlet dan selebriti terkenal tapi tidak berlandaskan memang selebriti ini menggunakannya. Namun sampai sekarang belum salah satu pun dari selebritas tersebut dalam tuntutan hukum itu segera menanggapi permintaan komentar dari media mengenai gugatan ini. Nah, di Indonesia sendiri kita tentunya berharap bahwa regulasi tentang kripto yang akan diawasi oleh OJK ini tentunya tidak hanya akan mendorong perkembangan investasi aset digital di Indonesia, tapi lebih pentingnya adalah bisa melindungi investor kripto dari segala volatilitas dan spekulatifnya, serta dapat mewujudkan investasi kripto yang tertata dan aman agar tidak semakin banyak ke depannya pihak yang dirugikan.